dari kelas 1 KPIB. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pembagian hadis berdasarkan konsep kuantitas rawi dan sanad hadis. Oh ya, sebelum kalian menonton video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bunyikan loncengnya ya. Dan gratis loh, jangan lupa. Pembagian hadis berdasarkan aspek kuantitas rawi dan skema sanad hadis. Yang pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir secara bahasa bermakna berturut-turut. Menurut istilah ulama hadis, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah periwayat yang menurut adat kebiasaan tidak mungkin mereka sepakat berdusta atau tentang hadis yang diriwayatkan. Ada juga nih kriteria hadis mutawatir. Para ulama hadis menetapkan bahwa suatu hadis dinyatakan mutawatir manakala memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, hadis tersebut diriwayatkan oleh periwayat yang banyak. Yang kedua, periwayat yang banyak itu mustahil menurut adat bersepakat untuk berdusta. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tertentu bukanlah merupakan ukuran pokok, namun yang menjadi ukuran adalah dengan jumlah orang-orang yang membawa berita itu dapat diperoleh keyakinan yang pasti bahwa di antara mereka tidak mungkin melakukan kesepakatan untuk berdusta. Yang ketiga, periwayat yang banyak itu harus ada pada tiap tobaqot atau tingkatan generasi periwayat. Dan yang keempat, sandaran riwayat mereka adalah panca indera. Ada juga nih pembagian hadis mutawatir. Hadis mutawatir terbagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir lafzi dan hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan secara lafaz oleh sejumlah orang periwayat dari sejumlah periwayat yang lain yang mustahil mereka sepakat untuk berdusta dari awal sampai akhir sanad. Berhubung hadis mutawatir lafzi mensyaratkan yang pertama, matan hadis yang diriwayatkan menggunakan redaksi yang lama. Yang kedua, periwayat yang meriwayatkan hadis sejak awal sampai akhir sanad harus banyak. Maka hadis mutawatir lafzi itu tidak banyak jumlahnya. Contohnya, man kadzdzaba 'alayya mu'ammidan falyatabawwa'u maq'adahu minan nar. Yang berarti barang siapa yang berbuat kebohongan atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempatnya di neraka. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi itu adalah hadis yang mutawatir maknanya saja, bukan lafalnya. Contoh hadis mutawatir maknawi adalah hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Nabi mengangkat tangannya ketika berdoa. Contohnya, ma rafa'a sallallahu alaihi wasallam yadayhi hatta ru'iya bayadu ibtayhi fi syai'in min du'aihi illa fil istisqa'i, yang artinya Nabi Muhammad SAW tidak mengangkat kedua tangan beliau dalam doa-doa beliau selain dalam sholat istisqa, dan beliau mengangkat tangannya hingga tampak putih-putih kedua ketiaknya. Setelah hadis mutawatir juga ada hadis ahad loh. Hadis ahad secara bahasa berarti hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Adapun menurut istilah, hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir atau hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi, dua orang atau lebih yang jumlahnya tidak memenuhi syarat-syarat hadis masyhur atau hadis mutawatir. Pembagian hadis ahad. Ulama hadis membagi hadis ahad menjadi tiga. Yang pertama ada hadis masyhur, yang kedua ada hadis aziz, dan yang ketiga ada hadis gharib. Yang pertama, hadis masyhur. Hadis masyhur secara bahasa, kata masyhur adalah merupakan isim maf'ul dari kata syahara yang berarti masyhur, terkenal dan populer. Dengan demikian, hadis masyhur berarti hadis yang terkenal. Menurut istilah,
Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih pada setiap tingkatan selama tidak sampai pada batasan mutawatir. Ibnu Hajar mendefinisikan hadis masyhur dengan hadis yang memiliki jalan sanad yang terbatas lebih dari 2 dan tidak mencapai batasan mutawatir. Hadis masyhur juga dibagi lagi loh dan dapat digolongkan. Yang pertama, hadis masyhur di kalangan ahli hadis. Yang kedua, hadis masyhur di kalangan ulama ahli hadis. Yang ketiga, masyhur di kalangan ahli fikih. Yang keempat, masyhur di kalangan ahli usul fikih. Yang kelima, masyhur di kalangan masyarakat umum. Dan yang keenam, masyhur di kalangan ulama bahasa Arab. Dan yang terakhir, masyhur di kalangan ahli sufi. Yang kedua ada hadis aziz. Dalam bahasa Arab, kata aziz berasal dari kata aza ya'izu yang berarti sedikit atau jarang, dan dari kata aza ya'azu yang berarti kuat dan sangat. Disebutkan demikian karena hadis dalam kategori ini sedikit atau jarang adanya, atau karena kuat dengan adanya sanad yang datang dari jalur lain. Menurut istilah, hadis aziz adalah hadis yang perawinya tidak kurang dari 2 orang pada seluruh tingkatan sanadnya. Pada hadis aziz tidak disyaratkan adanya keseimbangan jumlah periwayat pada tiap-tiap tabaqat. Hal ini dikarenakan sulitnya menemukan hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang periwayat pada tiap-tiap tingkat sanad, mulai dari awal sampai akhir sanadnya. Lalu ada hadis gharib. Menurut bahasa, kata gharib berasal dari menyendiri atau jauh dari kerabat. Sedangkan menurut istilah, hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan secara sendiri oleh seorang periwayat. Hadis gharib ini terbagi menjadi 2, yaitu hadis gharib mutlak dan hadis gharib nisbi. Hadis gharib mutlak maksudnya adalah hadis yang diriwayatkan secara sendiri pada tingkatan sahabat. Sedangkan hadis gharib nisbi adalah hadis yang diriwayatkan secara sendiri di tengah-tengah sanad, meskipun diriwayatkan oleh banyak periwayat pada tingkatan sahabat. Nah, dilihat dari segi cara periwayatannya, hadis gharib nisbi dapat dibagi kepada beberapa bagian, yaitu yang pertama, seorang periwayat yang siqot sendirian meriwayatkan hadis. Yang pertama, seorang periwayat yang siqot sendirian meriwayatkan hadis. Yang kedua, periwayat tertentu secara tersendiri meriwayatkan dari periwayat tertentu. Yang ketiga, periwayat menyendiri dari daerah atau tempat tertentu. Yang keempat, periwayatan menyendiri dari daerah atau tempat tertentu dan tidak dari daerah atau tempat yang lain. Salah satu contoh dari hadis ahad, yang artinya sesungguhnya amal itu dengan niat dan sesungguhnya bagi masing-masing orang apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang akan ia dapatkan atau kepada perempuan yang akan dia nikahi, maka hasil hijrahnya adalah apa yang dia niatkan. Hadis ini berbicara tentang salah satu diterimanya amal, tentang ikhlas yang merupakan syarat diterimanya amal seseorang. Hadis ini jelas merupakan hadis ahad karena tidak diriwayatkan kecuali dari jalan Umar bin Khattab, dan tidak ada yang meriwayatkan datang kecuali Al-Ghamah bin Waqqas Al-Laitsi, dan tidak ada yang meriwayatkan turun kecuali Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dan tidak ada yang meriwayatkan datang kecuali Yahya bin Sa'id Al-Asy'ari. Kemudian dari beliau ini diriwayatkan oleh puluhan perawi, bahkan mungkin ratusan. Awalnya mutawatir, akhirnya ahad dan gharib. Ini salah satu contoh hadis yang diterima oleh para ulama, bahkan diterima hampir sebagian besar ulama.